Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku kepada media Korea Selatan bahwa dirinya tahu cara menghadapi Jepang jelang melawan skuad Garuda. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, tanggal 15 November tahun 2024. Jepang bakal menjadi tantangan tersendiri buat Shin Tae-yong pada putaran ketiga kualifikasi ini. Pasalnya, timnas Indonesia sebelumnya pernah dikalahkan Jepang saat ditukangi Shin Tae-yong. Kala itu, tim Merah Putih menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 yang berlangsung pada tanggal 24 Januari lalu. Tak hanya soal kekalahan yang telah dirasakan mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Timnas Indonesia saat ini juga dalam situasi membutuhkan poin agar bisa memenuhi target finish di posisi 4 besar klasemen grup C. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat kelima klasemen dengan mengemas 3 poin, sama dengan China yang berada di posisi juru kunci. Untuk itu, laga melawan Jepang tak akan menjadi pertandingan yang mudah buat tim Merah Putih. Shin telah memanggil 27 pemain terbaik timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kendati begitu, pelatih berusia 54 tahun tersebut tak bisa menutup mata bahwa dua tim lawan tersebut telah langganan tampil di Piala Dunia. Selain itu, saat ini Jepang berada di peringkat ke-15 dalam ranking FIFA sedangkan Arab Saudi di posisi ke-59. Oleh karena itu, mencuri poin dari Jepang tak akan mudah buat pelatih asal negeri ginseng tersebut. Kepada media Korea Selatan, Shin pun mengakui bahwa memang Jepang merupakan tim yang bakal sulit diatasi timnas Indonesia. Mereka berada jauh di atas Indonesia. Tak hanya soal peringkat FIFA tetapi juga kualitas Wataru Endo dan kawan-kawan memang berada di atas skuad Garuda. Untuk itu, Shin terang-terangan mengaku Jepang bakal sulit diatasi. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Korea Selatan, Sportskhan, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Akan tetapi, sebagai juru taktik, dia menolak menyerah. Mantan pelatih Songnam Ilhwa Chunma tersebut mengaku tahu cara menghadapi Jepang nantinya. Shin mengatakan bahwa dia tahu cara menghadapi Jepang sejak aktif sebagai pemain. Namun, saya tahu bagaimana menghadapinya sejak masih aktif sebagai pemain, kata Shin Tae-yong. Beberapa waktu lalu saat ditanya bolasport.com soal peluang melawan Jepang, Shin Tae-yong menekankan bahwa Jay Izes dan kawan-kawan harus menjalani persiapan dengan maksimal. Hal ini karena dia ingin tim Merah Putih bisa meraih poin dalam laga melawan Jepang maupun Arab Saudi nantinya. Persiapan tim harus baik nanti, tutur Shin Tae-yong sambil tersenyum saat menjawab pertanyaan bolasport.com di Garuda Store, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Tetapi, memang faktanya Jepang dan Arab Saudi pastinya di atas kita dalam hal ranking FIFA serta prestasi juga, tegasnya. Shin mengakui bahwa Jepang dan Arab Saudi memang sulit dihadapi. Akan tetapi, dia dengan percaya diri mengatakan tim besutannya harus bisa mendapatkan poin dari dua laga kandang pada November ini. Jadi kita harus melakukan persiapan yang jauh lebih sempurna dan baik, tegas Shin. Bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan poin, pungkasnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berbicara belak-belakan soal kekuatan Arab Saudi dan pelatih barunya. Seperti diketahui, Arab Saudi telah memiliki pelatih baru setelah Roberto Mancini dipecat. Arab Saudi saat ini ditangani oleh pelatih asal Prancis, Hervé Renard. Dia menggantikan posisi Roberto Mancini setelah Arab Saudi sempat ditahan imbang timnas Indonesia 1-1 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada tanggal 5 September lalu. Setelah hasil itu, sebenarnya Arab Saudi sempat meraih kemenangan 2-1 atas China. Namun, dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berikutnya, Mancini menelan kekalahan 0-2 dari Jepang dan ditahan imbang Bahrain 0-0. Dengan hasil-hasil itu, manajemen tim berjulukan The Green Falcons pun langsung memecat Mancini dan dia digantikan pelatih asal Prancis tersebut.
Arab Saudi dengan disebut Renard akan melawan timnas Indonesia pada laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, tanggal 19 November tahun 2024. Shin Tae-yong bicara blak-blakan dengan media Korea Selatan soal opininya terkait Arab Saudi dan pelatih barunya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut menilai bahwa Arab Saudi akan lebih layak mengincar kemenangan pada laga di kandang sendiri. Untuk itu, secara tak langsung dia mengingatkan agar Arab Saudi tak terlalu percaya diri mengincar kemenangan di kandang timnas Indonesia nantinya. Arab Saudi adalah tim yang layak mengincar kemenangan di kandang sendiri, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Korea Selatan, Sportsan, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Shin Tae-yong memperkirakan datangnya Hervé Renard tak akan mengubah komposisi pemain terlalu banyak. Ditambah lagi waktu persiapan tim yang dilakukan sangat singkat sehingga pelatih asal Prancis itu diyakini tak akan melakukan banyak perubahan. Shin Tae-yong bahkan mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang meraih kemenangan apabila Arab Saudi melakukan perubahan besar nantinya dengan pelatih baru. Hal ini karena Shin Tae-yong mengaku tahu kecenderungan unik pemain Arab Saudi. Apabila mempertahankan gaya permainannya, mereka bisa mengalami kesulitan. Sebelumnya timnas Indonesia sudah mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 di kandang lawan. Oleh karena itu, Shin telah mengetahui kekuatan tim lawan. Dia justru melihat timnas Indonesia memiliki peluang meraih poin saat melawan Arab Saudi nantinya. Sulit bagi Arab Saudi untuk tiba-tiba berubah hanya karena ada pelatih Hervé Renard yang baru saja ditunjuk, kata Shin. Ada peluang kemenangan jika Arab Saudi tidak bisa mempertahankan ritme unik para pemainnya. Sementara itu, Shin menilai bahwa sebenarnya Arab Saudi lebih layak mengincar kemenangan saat melawan Indonesia dibandingkan Australia. Namun, akhirnya baik Arab Saudi maupun Australia ditahan imbang oleh tim Merah Putih. Sejak pengundian grup selesai, saya pikir Arab Saudi adalah lawan yang lebih berpeluang mengincar kemenangan dibandingkan Australia yang memiliki pemain dengan fisik lebih kuat, tuturnya. Sebelum bertemu timnas Indonesia, Arab Saudi akan lebih dulu bertandang ke Australia di Melbourne Rectangular Stadium pada tanggal 14 November mendatang. Kondisi Miss Hilgers masih diragukan tampil bersama FC Twente melawan OGC Nice pada lanjutan Piala Eropa, Jumat. Miss mengalami cedera saat timnya bertanding melawan Willem II di Eredivisie, Sabtu, 2/11. Pada laga tersebut dia ditarik keluar pada menit ke-46 dan digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Sang pemain dikabarkan mengalami cedera hamstring dan harus mendapatkan cedera. Pengamat Taimen Van Wissing menjelaskan, kondisi Miss Hilgers saat ini masih dalam pantauan. Twente belum bisa memastikan apakah bek timnas Indonesia tersebut akan bermain melawan Nice. Pada Kamis nanti setelah pemeriksaan terakhir baru diputuskan apakah Miss bisa tampil. Masih belum dapat dipastikan apakah Stan dan Hilgers akan masuk dalam skuad untuk hari Kamis. Mereka akan membuat keputusan besok. Secara khusus, pertimbangannya adalah seberapa segar Stan jika ia harus melakukan perjalanan jauh dengan Ajax di depan pintunya, tulis Taimen Van Wissing di laman Twitter. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumarji menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada laporan terkait pemain cedera. Artinya, 27 pemain yang dipanggil akan segera merapat ke Jakarta jelang pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Pada laga ini Indonesia menargetkan untuk mengunci 4 poin. Bermain di kandang, semua pemain diharapkan dalam motivasi tinggi untuk mencapai target tersebut. Pasukan Shin Tae-yong mengincar posisi 3 atau 4 demi bisa lolos ke babak selanjutnya. Sampai pagi ini, tadi saya tanya ke sekretaris tim. Tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir, kata Sumarji pada Selasa. Selanjutnya, belum ada laporan dari Nice yang artinya dia akan terbang ke Indonesia. Semua pemain akan mulai tiba pada tanggal 10 November mendatang. Shin Tae-yong akan mematangkan taktik sebelum duel krusial melawan Jepang dan Arab Saudi. Jadi semua pemain yang dipanggil siap datang, termasuk Miss Hilgers. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta, tanggal 10 November nanti, tutupnya. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, dipastikan bakal absen membela skuad Garuda dalam laga melawan Jepang.
Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, tanggal 15 November tahun 2024. Dalam laga ini, Shin Tae-yong bakal kehilangan satu pemain andalannya yakni Ivar Jenner. Hal ini karena pemain Jong FC Utrecht tersebut telah mengoleksi 2 kartu kuning secara beruntun. BOLASPORT.com, gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, dipastikan bakal absen membela skuad Garuda dalam laga melawan Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, tanggal 15 November tahun 2024. Dalam laga ini, Shin Tae-yong bakal kehilangan satu pemain andalannya yakni Ivar Jenner. Hal ini karena pemain Jong FC Utrecht tersebut telah mengoleksi 2 kartu kuning secara beruntun. Kartu kuning pertama didapatkan Ivar Jenner saat skuad Garuda menghadapi laga ketiga grup C melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober lalu. Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning pada laga melawan Bahrain di penghujung pertandingan pada menit ke-90+10. Kemudian kartu kuning kedua didapatkan saat tim Merah Putih menghadapi China dalam laga keempat grup C pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pemain berusia 20 tahun tersebut mendapatkan kartu kuning pada menit ke-40. Ivar Jenner diganjar kartu kuning saat mencoba menghentikan serangan balik China sehingga dia terpaksa melanggar pemain tim tuan rumah. Untuk itu, dia harus menerima 2 kartu kuning secara beruntun. Dengan catatan tersebut, Ivar tak akan bisa dimainkan saat melawan Jepang nanti. Absennya Ivar Jenner ini tentu saja menjadi kerugian tersendiri buat Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, Jenner memang pemain muda tetapi kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Dia bahkan selalu menjadi pilihan utama Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia senior maupun tim U23 berlaga di ajang internasional. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut bahkan selalu mendapatkan kepercayaan bermain sebagai starter. Dalam 4 pertandingan yang telah dilakoni Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ivar Jenner selalu menjadi pilihan utama. Untuk itu, dengan absennya Jenner, pertanyaan besar muncul soal siapa pemain yang cocok untuk mengisi posisinya dalam laga melawan Jepang nanti. Shin Tae-yong harus mencari sosok yang ideal sebagai pengganti Jenner. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut sebenarnya tak memiliki banyak pilihan untuk mengisi posisi lini tengah saat ini. Dari 27 pemain yang dipanggil jelang melawan Jepang dan Arab Saudi pada November ini, hanya ada 3 pemain tengah. 3 pemain lini tengah yang tersisa yakni ada Tom Hye, Ricky Kambuaya, dan Nathan Chuaon. Namun, Nathan lebih sering diturunkan oleh Shin Tae-yong saat tim Merah Putih bermain bertahan. Situasi ini tak akan menjadi keputusan yang mudah buat Shin Tae-yong, hal ini karena Jenner selama ini diketahui memiliki gaya permainan yang bagus baik saat bertahan maupun mengatur serangan. Melihat situasi ini, kemungkinan besar Shin bakal menurunkan Tom Hye sebagai gelandang pengatur serangan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Tom selalu dimasukkan pada babak kedua. Kemungkinan besar Tom Hye bakal dimainkan sejak menit pertama apabila Timnas Indonesia mengincar poin melawan Jepang. Tentu Tom Hye yang berperan sebagai gelandang pengatur serangan ini harus dibantu oleh pemain tengah tipe bertahan yang bagus. Pilihan ini sepertinya bakal jatuh kepada Nathan Chuaon. Susunan pemain harus sempurna ditentukan oleh Shin Tae-yong. Pasalnya, Timnas Indonesia bakal menghadapi pemuncak klasemen grup C yakni Jepang. Tim asuhan Hajime Moriyasu bahkan saat ini menempati ranking 15 FIFA sehingga tentu saja mereka tak akan menjadi lawan yang